Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua teman-teman? Senang sekali rasanya kami kembali menyapa teman-teman semua bersama saya tentunya Dian Fahmi Utami di Umi Medical Podcast. Podcast ini terselenggara dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-63 bertepatan di tanggal 25 Januari 2023. Tepatnya hari ini ya. Untuk menyaksikan lebih lanjut terkait dengan bincang-bincang kita tentang Hari Gizi Nasional ini, teman-teman dapat menyaksikan melalui live di channel YouTube Fakultas Kedokteran UMI Makassar dan juga radio 108,0 UMI Medical FM. Oke, tema kita pada hari ini itu kita mengusung tema tentang protein hewani cegah stunting, tentunya untuk menjelaskan banyak tentang tema tersebut. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang pakar. Beliau merupakan seorang dokter spesialis gizi klinik dan juga merupakan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita sambut Dr. Haja Arianti Erba Mahri, spesialis gizi konsultan MKes. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dr. Diva. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah, hari ini banyak sekali kegiatan baik di kampus maupun rumah sakit, periksa pasien, tapi tetap punya waktu untuk bisa berbincang dengan Dr. Diva. Iya, tentunya dok ya, memberikan edukasi kepada teman-teman semua, terutama terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang protein hewani dan juga terlebih lagi tentang stunting ya dok, kita agak kepo nih dok dengan aktivitas dokter, karena ini sejujurnya sudah sore tapi beliau ini masih begitu segar ya. Dengan segudang aktivitas tadi yang disampaikan, mungkin kita bisa dijelaskan dok aktivitas dokter sehari-hari dan juga mungkin pelayanan, kemudian pengabdian, karena beliau ini selain sebagai seorang dokter, sebagai seorang dosen, beliau juga merupakan salah seorang sebagai direktur pelayanan medik di Rumah Sakit Pendidikan Ibnu Sina Makassar. Mungkin bisa dijelaskan dok aktivitas dokter nih. Ya, kalau aktivitas ya mulai dari pagi hari ya tentunya di rumah sakit, melayani pasien maupun manajemen. Kemudian kalau ada jam pengajaran ya dan pembimbingan untuk mahasiswa, ya tentu kita harus penuhi juga karena kita sebagai dosen. Yang kemudian juga kebetulan saya juga diamanahkan sebagai dosen luar biasa di program pendidikan dokter spesialis gizi klinik di Unhas. Jadi tentu juga banyak menghadapi pembimbingan mahasiswa-mahasiswa residen gizi klinik. Ya, seperti itu. Luar biasa ya dok. Memang aktivitasnya itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, kemudian pendidikan. Ya, dan juga beberapa waktu yang lalu juga tentu melakukan tugas sebagai dosen ya, pengabdian masyarakat, melayani edukasi dan konseling gizi. Iya, tepat sekali teman-teman semuanya. Kita menghadirkan Dr. Arianti, sapaan beliau sehari-hari ya dok ya, menghadirkan untuk menjelaskan kepada kita sekalian semuanya tentang protein hewani dan terutama tentang stunting. Oke, mungkin dari tadi kita menyebutkan stunting dok. Mungkin ada yang masih belum paham sepenuhnya apa sebenarnya stunting itu dok. Iya. Jadi memang beberapa tahun terakhir stunting menjadi suatu perbincangan nasional ya, yang begitu banyak mendapatkan perhatian baik di kalangan pemerintah ya, kemudian praktisi kesehatan, apalagi kita sebagai dosen yang tentu membina, menciptakan generasi penerus bangsa. Nah, tentu ini menjadi sangat perhatian yang luar biasa ya, di mana anak-anak yang tentunya ya, terutama anak-anak Indonesia
yang tentunya mereka terlahir kemudian menjadi anak yang stunting, ya tentu ini menciptakan generasi yang kurang bagus ya. Karena kita tentu akan berkompetisi dengan dunia luar, dunia internasional. Nah, tadi Dokter Diva tanyakan, stunting itu apa sih dok? Ya. Nah, stunting itu adalah suatu gangguan pertumbuhan sebenarnya. Ya. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan di mana ini diakibatkan oleh adanya suatu infeksi kronik yang berulang dan kemudian kekurangan gizi juga yang kronis ya. Jadi berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 dikatakan di situ bahwa bukan hanya anak itu sekedar pendek saja, tetapi memang ada penyakit yang mendasari, penyakit infeksi kronik yang berulang dan kemudian memang asupan gizinya yang sudah lama, yang kronik, yang memang tidak tercukupi. Nah, tandanya apa? Tandanya tentu anak-anak ini dia terlihat pendek, dibandingkan anak yang seusia dengan dia, seperti itu. Ya. Oke. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi dok, tahun ini pemerintah mengusung tema Hari Gizi Nasional, yaitu tentang protein hewani cegah stunting. Jadi yang menjadi concern utamanya itu adalah stunting. Nah, setelah melihat 5 tahun ke belakang, tema daripada Hari Gizi Nasional itu sudah 3 kali mengangkat tentang stunting di tahun 2018, 2022 dan juga di 2023 ini. Mungkin kita butuh informasi nih dok, bagaimana, kenapa sih sebenarnya dengan stunting? Kenapa stunting begitu concern oleh pemerintah sampai ini dijadikan sebagai tema dalam Hari Gizi Nasional ini? Kenapa? Tadi Dokter Diva katakan bahwa sejak 2018 ya, dan sampai saat ini juga menjadi topik yang hot. Nah, kenapa? Karena stunting ini sebenarnya bukan masalah yang simpel, jadi ya kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena ternyata anak yang dikatakan stunting itu ternyata ditelusuri bukan hanya pada saat anak itu lahir, kemudian diberikan makanan seperti apa, tetapi bisa saja dari ibu sejak hamil, bagaimana asupannya, asupan gizinya. Bahkan malah dikatakan bukan hanya pada saat hamil dipersiapkan gizinya, jauh sebelum mau merencanakan kehamilan, juga itu harus kita persiapkan. Saya mau merencanakan hamil nih, berarti calon ibu harus mempersiapkan memang gizinya. Bahkan beberapa penelitian juga membuktikan sejak remaja putri, remaja yang sering terindikasi anemia, kekurangan gizi, itu juga akan melahirkan anak-anak yang bisa saja menjadi stunting. Ya, seperti itu dok. Jadi pada saat remaja, pada saat merencanakan kehamilan, apalagi terlebih pada saat hamil, pada saat anaknya sudah lahir, bahkan sampai anak dikatakan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu yang menjadi critical point untuk anak-anak, apakah dia bertumbuh akhirnya menjadi stunting atau tidak. Ya. Jadi berdasarkan data juga dok, stunting itu kan memang walaupun mengalami penurunan berdasarkan data dari Riskesdas 2018 mengalami penurunan sekitar 7,4%, namun pada 2018 itu masih mencapai angka di 30,8%. Ya. Jadi lumayan jauh dok dari target WHO, ya ini kurang dari 20%. Ya, mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa stunting ini masih menjadi concern besar bagi pemerintah tentunya. Oke, tadi dijelaskan dok bahwa stunting itu merupakan perawakan pendek atau anak-anak yang tumbuh dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan teman-teman seusianya. Nah, bagaimana sih sebenarnya membedakan dok, atau bagaimana menentukan bahwa anak ini itu stunting atau pendek karena genetik? Ya. Oke, terima kasih Dokter Diva. Jadi untuk tinggi badan itu memang
dipengaruhi oleh genetik, faktor genetik. Nah, yang kemudian, jadi kalau dikatakan, wah bapak saya pendek, ibu saya pendek, jadi nanti anaknya jadi pendek dong. Ya, sebenarnya faktor genetik itu sekitar 5-10% saja. Nah, yang kemudian apa yang mengubahnya bisa saja itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan ya termasuk asupan gizi, kemudian aktivitasnya, ya. Aktivitas maksudnya anak-anak ini ya harus berolahraga, ya. Kemudian ya ada beberapa sih olahraga atau aktivitas yang bisa menaikkan sebenarnya tinggi badannya karena tulang itu masih bertumbuh. Ya. Nah, terus kemudian adalah faktor tadi asupan. Nah, asupan ini sesuai dengan tema yang diangkat adalah protein hewani. Nah, ini juga menjadi concern. Nanti seperti apa protein yang bagus untuk diasup oleh anak-anak ataupun ibu hamil ataupun pada remaja, ini juga yang menjadi critical point. Nah, kemudian faktor lingkungan. Lingkungan ini artinya sesuatu yang membuat anak itu bukan tidak akan sakit ya. Pun kalau sakit tapi bukan sakit yang menjadi infeksi kronik. Bukan sakit yang menjadi malnutrisi atau gizi buruk. Karena tentunya kita tahu bahwa kalau terjadi gizi buruk itu seperti lingkaran setan. Gizi buruk menyebabkan mudah menjadi infeksi. Infeksi sendiri kalau terkena infeksi, anak itu bisa menjadi malnutrisi lagi. Jadi lingkaran setan. Seperti itu Dokter Diva. Nah, jadi faktor genetik ya tentu ada. Tapi tidak harus menjadi 100 poin, wah kalau anaknya orang tuanya pendek, ya sudah pasti anaknya pendek juga, nggak seperti itu. Ya. Oke, jadi belum tentu pendek itu hanya disebabkan karena faktor genetik, ya dok. Dan juga pendek itu merupakan stunting, tapi tidak semua pendek ya. Stunting itu anaknya berarti pendek, tapi tidak semua anak yang pendek itu stunting. Seperti itu ya dok? Oke. Menarik sekali ini teman-teman ya. Tentunya dari perbincangan kita beberapa menit tadi itu pasti mengundang pertanyaan-pertanyaan lah bagi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk komen di chat di kolom komentar pada channel YouTube Fakultas Kedokteran UMI Makassar, dan kami akan membacakan serta menanyakan langsung dan dijelaskan secara lengkap dan jelas tentunya kepada teman-teman oleh pakar kita pada hari ini. Oke, lanjut dok. Tadi juga dijelaskan bahwa ini merupakan suatu masalah yang kompleks. Dan juga bisa saja berawal dari bahkan faktor itu bisa disebabkan karena ibu yang memang gizinya itu nutrisinya itu tidak terpenuhi. Misalnya seperti pada kondisi anemia pada saat remaja, kemudian tadi disebutkan pada 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan. Berarti poinnya di sini bukan hanya pada saat anak itu lahir, berarti bahkan sebelum dalam kandungan pun, terutama pada saat dalam kandungan masih berupa janin, itu kita sudah concern terhadap nutrisi-nutrisi sehingga mencegah terjadinya stunting di kemudian hari. Seperti itu dok. Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana ini terhadap kondisi pada ibu hamil. Ya. Jadi pada saat ibu hamil ya kita tahu ya bahwa di kehamilan itulah sebenarnya sebelum hamil pun harus dipersiapkan bagaimana bibit ovum ini bisa menjadi kualitasnya menjadi bagus untuk bertemu dengan sperma sang ayah. Nah, yang kemudian akan menjadi embrio, kemudian sel-selnya akan berkembang sampai 9 bulan ya, jadi janin sampai lahir. Nah, tentunya di sini pada masa kehamilan tentu ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, kadangkala dikatakan bahwa trimester pertama, loh gimana caranya asupan ibu hamil baik. Nah, sementara di masa itu kan ngidam, mual muntah. Nah, ada nggak tips khusus di mana ibu itu tidak jatuh malas makan karena mual muntah? Nah, itu juga ada tipsnya Dokter Diva. Bagaimana ibu tetap terjaga asupannya
dan meskipun ada masa ngidam, tetapi itu tidak mengurangi bahwa asupannya tidak terpenuhi. Jadi ada tipsnya dok, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ya dok, supaya itu bisa tetap menjamin kecukupan nutrisi yang juga nanti akan mempengaruhi terhadap si janinnya. Jadi kalau di trimester pertama ya memang karena faktor hormonal yang menyebabkan mual muntah seperti itu, ya bisa diakali bahwa makan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil tersebut. Biasanya sih kalau mau menambah kalori di masa seperti itu biasanya agak kurang ya, kecuali kalau ibu hamilnya tidak mengalami gejala mual dan muntah, itu silahkan makan apa aja sesuai dengan kebutuhannya. Namun sebenarnya di sini harus diperhatikan pula bahwa kalorinya jangan bablas berlebih, karena kadangkala yang penting makan tapi tidak melihat sumbernya apa. Nah ini yang menjadi penting, meskipun makan sedikit tapi kalau kualitas makanan itu yang bergizi, yang baik, yang bisa memberikan sumbangsih untuk pertumbuhan sel-sel si janin, ya itulah yang menjadi penting. Makanya ketika dia mual, muntah, berikanlah makanan dengan porsi kecil tapi sering. Kemudian hindari, biasanya sih ada snack-snack yang kering dimakan ya, tapi kalau bisa snacknya itu yang berprotein ya, mungkin kacang-kacangan atau apa ya, bukan yang snack cemilan, snack seperti itu dok ya. Nah, kemudian juga mungkin diberikan snacking time yang misalnya jangan yang berlemak, jangan yang bersantan, karena itu semua jangan yang terlalu berbumbu, karena itu bisa memicu rasa mualnya seperti itu. Nah, seiring setelah itu trimester kedua, ketiga, nah di sini baru kita biasanya di plus tambahkan kalori sekitar 300 sampai 350. Tentu proteinnya juga akan ditambahkan gram proteinnya dokter, karena memang di trimester 2-3 ini kejar-kejaran untuk pertumbuhan sel, tulang, otot dan sebagainya, jaringan-jaringan organ seperti itu dok. Iya, artinya dok, memang pentingnya sejalan dengan salah satu program pemerintah juga berkaitan dengan antenatal care. Bagaimana ibu-ibu diharapkan, ibu-ibu hamil terutama, itu diharapkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan itu minimal 4 kali ya, saat ini 6 kali ya dok, ke layanan kesehatan. Salah satu tujuannya yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap atau menilai status nutrisi ibu. Ini untuk mencegah hal-hal seperti stunting tadi yang bisa terjadi pada bayinya kelak, seperti itu ya dok. Oke. Mungkin ini bisa dijelaskan juga dok. Pada saat kapan sih, maksudnya karena kan kalau kita melakukan kita bawa bayinya sudah lahir, kemudian kita bawa ke puskesmas misalnya, itu kan dilakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, untuk menentukan bayi ini atau anak ini tuh stunting itu bagaimana dok? Melalui pemeriksaan apa atau apa begitu? Ya, tentunya untuk men-screening anak ini stunting atau tidak, ya serangkaian pemeriksaan ya, mulai seperti anamnesis, ya riwayat kehamilan pada ibu, riwayat persalinannya seperti apa ya, adakah penyakit yang terjadi pada masa kehamilan atau pada saat kelahiran mungkin. Setelah itu dilakukan serangkaian pemeriksaan fisik ya. Untuk pemeriksaan fisik pada anak-anak yang kita mau screening ini stunting atau enggak, nah itu kan ada kurva pertumbuhan dokter Diva ya. Kurva pertumbuhan ini yang sering kita pakai adalah kurva pertumbuhan WHO, jadi growth chart WHO. Nah di situ ada yang berat badan berdasarkan umur, ada tinggi badan berdasarkan umur. Nah untuk kategori untuk melihat dia stunting atau tidak, nah di situ akan kita lihat di garis mediannya. Nah apabila dia di garis median, berarti tinggi badan anak ini sesuai dengan usia berapa dia. Ya biasanya kan kalau stunting itu balita ya. Nah di situ akan kita lihat bahwa tinggi badannya anak ini apakah dia di grafik median atau di bawah grafik
median. Jadi mungkin kalau dia di bawah minus 2 SD, ya itu berarti sudah stunting. Bahkan malah minus 3 SD itu severe stunting. Seperti itu dokter. Nah setelah itu tentu akan ditanyakan juga nanti apakah si anak ini memiliki atau si bayi anak ini memiliki riwayat penyakit, ya riwayat penyakit, ada infeksi yang berulang, misalnya mungkin ada TB atau diare kronika dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi ini juga mengingatkan ya dok, kembali kepada ibu-ibu bahwa pentingnya untuk selalu terutama di usia 2 tahun pertama ya dok, 2 tahun usia 2 tahun ke bawah itu kita harus rutin untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita agar kita bisa mengetahui nih, agar bisa terscreening cepat apakah ada kemungkinan untuk mengarah ke stunting atau tidak. Betul, seperti itu ya dok. Oke. Kita tadi banyak membahas tentang stunting. Nah, salah satu yang di tema kita itu adalah protein hewani. Ya, itu kan merupakan salah satu jenis nutrisi yang tentunya kita konsumsi baik sehari-hari mulai pada saat kehamilan ataupun pada saat bayi sudah lahir. Ya, pertanyaannya kenapa protein hewani dok? Kan ada protein nabati, kemudian jenis zat gizi lain, ya. Kenapa protein hewani yang menjadi concern? Iya, oke, Dokter Diva. Ya, seperti kita ketahui bahwa protein itu jadi makronutrien, ya, jadi zat gizi utama untuk pertumbuhan. Ya, tentu harus terpenuhi baik karbohidrat, protein, lemak, kemudian mikronutriennya ada vitamin dan mineral, ya, dan air tentu. Nah, concern kita adalah protein. Kenapa protein? Bahwa protein ini adalah kita tahu sebagai zat pembangun, ya, zat pembangun yang membangun tulang kita, otot kita, organ-organ kita dan sebagainya. Dan selain sebagai zat pembangun, dia adalah fungsi regenerasi. Jadi kalau ada sel-sel kita yang rusak, itu tentu protein yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita tahu protein pula sebagai faktor utama untuk pembentukan sel-sel imun kita. Nah, berarti stunting itu kan dipengaruhi bahwa anak ini ada riwayat dia infeksi kronik atau asupan gizi yang kekurangan asupan gizi kronik gitu kan. Nah, berarti protein ini memang menjadi penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa protein hewani? Kenapa bukan nabati? Nah, sebenarnya nabati juga penting, ya. Namun kadangkala kalau orang tua mengatakan, yang penting makan kacang-kacangan, tahu tempe, udahlah, dia udah kenyang anak saya, ya, udah kenyang, tapi tidak tahu bahwa itu justru itu yang dibutuhkan sebenarnya untuk pertumbuhannya, untuk imunitasnya. Nah, sekarang kenapa protein hewani penting? Ya, kita tahu bahwa protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang lebih banyak ketimbang protein nabati. Nah, kita tahu bahwa asam amino itu ada sekitar 20 jenis. Nah, untuk dari 20 ini hanya 9 asam amino esensial. Nah, asam amino esensial itu apa? Asam amino esensial itu adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, ya, ataupun kalau diproduksi tapi kecil, jumlahnya kecil, tidak sebanding dengan kebutuhan untuk metabolisme tubuh kita. Nah, gimana cara penuhinya? Ya, tentu cara penuhinya ya harus kita dapatkan asupan dari makanan, seperti itu. Nah, kemudian asam amino esensial pentingnya seperti apa sih? Nah, asam amino esensial itu ya ada dikatakan seperti leusin, isoleusin, ada valin, ada 9 nih dokter. Banyak ya dok. Iya, ada fenilalanin, ada treonin, ya, ada lisin, kemudian ada metionin. Sudah 9 ya belum? Nah, asam amino esensial ini ternyata memang dibandingkan asam amino non esensial, memang dia penting untuk pembangun. Membangun apa? Membangun otot, ya.
membentuk otot, membentuk kekuatan otot, membentuk jaringan saraf, ya. Kemudian membentuk imunitas juga. Nah, ketimbang protein nabati itu dari 9 amino ini tidak semua. Nah, jadi kalau protein hewani ya seperti telur, ikan, daging ayam, produk dairy, produk susu ya seperti keju, yogurt, ya kan? Nah, itu hampir lengkap memenuhi 9 amino esensial tadi. Sedangkan nabati mungkin sekitar dari 9 itu ya paling 3 aja deh, 3-4 aja dari asam amino esensial yang dikandung oleh nabati. Iya, jadi tadi beberapa jenis makanan itu ya dok, yang terutama mengandung asam amino esensial tersebut yang sangat dibutuhkan tubuh untuk dalam proses regenerasi sel dan juga dalam proses pertumbuhan. Oke. Tapi gini dok, biasa kan juga ada yang mengatakan bahwa untuk protein nabati itu bukan susah dalam ininya ya dok, tapi secara lebih lebih mudah untuk kita mengolah kemudian mendapatkan protein nabati dibanding dengan hewani ya dalam segi cost misalnya dok. Itu apakah ada jenis protein nabati yang dapat mungkin beberapa protein nabati yang sama kandungannya dengan atau yang memiliki kandungan ke-9 dari asam amino esensial tadi. Ya. Kalau protein nabati yang memiliki hampir 9 dari asam amino esensial, setahu saya sih Dr. Diva tidak ada ya. Kecuali ada, saya kurang tahu juga, ada beberapa referensi mengatakan ada namanya makanan soba itu. Nah, namun kita tidak populer dengan makanan tersebut untuk di Indonesia. Nah, pun kalau yang mirip ya, yang agak kompleks ya mungkin dari kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan ya, ada kedelai seperti itu. Ya, tapi ya kita tahu bahwa tentu kita lebih utamakan protein hewani, apalagi ketika anak itu sudah dalam tahap membutuhkan MPASI, ya makanan pendamping ASI. Jadi tentu pemilihannya adalah kita utamakan protein hewani. Nah, pun nanti setelah dia usia 1 tahun, ya di situ sudah beragam makanan variasinya. Ya bolehlah kita tambahkan makanan yang sudah bervariasi, ya tentu tambahkan dengan protein nabati, ya. Oke. Jadi porsinya lebih banyak nih lebih dok banyak, ya. iya betul. Ya. Nah, tidak juga dilarang protein nabati, enggak. Iya, porsinya lebih banyak nih. Iya, betul dok. Jadi terutama kalau sudah MPASI ya, sudah 6 bulan ke atas itu kan sudah ada konsumsi makanan ya, ada konsumsi makanan selain ASI ya dok. Jadi kompleksitas dari zat nutrisi zat gizi yang dikandung dari makanan itu perlu diperhatikan. Lebih diutamakan untuk protein hewani yang lebih tinggi dibanding dengan zat gizi yang lain seperti itu ya dok. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih dok, misalnya contoh-contoh makanan apa saja dari jenis protein hewani ini yang bisa dikonsumsi terutama pada bayi-bayi misalnya yang masih mulai MPASI atau pada karena kan ini terutama pada usia kurang dari 2 tahun ya dok, atau seperti itu. Ya, jadi kalau protein hewani sih kalau kita lihat memang ada beberapa jenis ya, seperti telur, kemudian susu, ada ikan, ada daging ayam ya, ada juga daging sapi. Nah, sebenarnya beberapa protein hewani ini bisa saja kita berikan pada anak tersebut ya. Namun perlu lagi kita perhatikan bahwa di usia anak, bayi dan anak itu memang untuk mencetuskan penyakit alergi, nah itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai karena kebablasan makan protein tersebut, misalnya telur, akhirnya anaknya menjadi timbul alergi. Nah, ini juga yang harus kita identifikasi bahwa kita harus perlu perhatikan bahwa ketika kita pada saat pemberian ASI diberikan protein hewani, ini harus diperhatikan pula apakah ada reaksi alergi yang timbul. Ya, jangan sampai bahwa diberikan terus kemudian tidak memperhatikan ada reaksi alergi. Nah, jadi salah satu tipsnya nih dok, untuk pemberian MPASI jangan langsung diberikan 2 macam protein hewani. Karena ketika terjadi reaksi alergi kita nggak tahu nih, yang mana sih yang menyebabkan alergi, apakah telurnya atau ikannya. Ya,
Jadi mungkin kita berikan dulu selama mungkin 3 kali pemberian atau selama 3 hari, misalnya kita berikan telur. Nah, ada timbul nggak reaksi alergi? Kalau nggak, it's okay, berarti aman untuk si bayi atau anak tersebut. Gitu. Ya, jadi memang harus diperhatikan juga ya dok, reaksi apakah ada reaksi alergi yang muncul pada bayi tersebut ketika dia mengkonsumsi protein, jenis-jenis protein yang tadi. Nah, tapi ada satu hal nih dok yang saya sering dengar ini, katanya untuk salah satu tips supaya bayi tersebut atau anak tersebut tidak mudah untuk terkena alergi dari salah satu jenis makanan yang diberikan, itu kita berikan jenis yang sama, itu kurang lebih sekitar 1 minggu, kemudian kita ganti lagi, katanya seperti itu. Apa itu betul atau bagaimana dok? Iya, ya. Jadi memang alergi itu sebenarnya dimulai ketika anak itu sudah diberikan makanan, yaitu pada saat dia di pemberian MPASI. Nah, ada yang mengatakan ada yang sampai diberikan 3 hari, ada yang sampai 1 minggu untuk melihat reaksi alergi. Tapi jangan terputus dok ya. Jadi kalau misalnya hari ini diberikan makan telur, ya kita lihat selama 3 hari diberikan makan telur. Ya bisa saja sih si bayinya bosan ya, atau si anaknya bosan, telur terus sih. Nah, tapi inilah cara mendidik sel imun kita, karena kita tahu bahwa alergi itu adalah hipersensitivitas IgA sistem imun kita. Nah, bagaimana mendidik IgA kita ini? Ya tentu dengan adanya suatu antigen protein. Nah, kalau si IgA ini dia tidak terlalu sensi terhadap antigen dari protein telur, ya berarti oke, nggak ada masalah. Nah, itu kan berarti dia harus tersensitisasi selama beberapa hari. Nah, kalau selama 3 sampai 1 minggu pemberian tersebut it's okay, nggak ada terjadi reaksi alergi, bahwa anak ini kemungkinan besar tidak terjadi alergi dari protein telur gitu. Gitu, dok. Mungkin yang menjadi pertanyaan juga nih dok, seberapa besar peran dari masing-masing makronutrien ataupun zat gizi lain ini masing-masing itu dalam menyebabkan masalah nutrisi kronis, misalnya seperti stunting ini. Nah, sebenarnya sih kalau dari kita berbicara lagi tentang malnutrisi ya, jadi malnutrisi itu ada 2. Jadi malnutrisi karena kekurangan energi, artinya memang kebutuhan kalori si anak tersebut tidak tercukupi. Kalau misalnya dia harusnya sesuai dengan berat badan, tinggi badannya misalnya harus 1000 kalori, tapi kita berikan asupan cuma 500 kalori, berarti dia kekurangan energi. Inilah yang membawa ke marasmus. Ya, marasmus itu ya tentu beda lagi dok untuk penentuan status gizi malnutrisi, gizi buruk. Nah, yang kemudian kalau dia kekurangan zat gizi berikutnya adalah protein. Nggak ada yang dikatakan kekurangan lemak gitu ya. Yang ada adalah energi dan protein. Nah, protein itu ya penyakitnya adalah kwashiorkor. Nah, kita tahu juga bahwa disinilah pentingnya kenapa protein harus lebih kita utamakan. Nah, seperti itu dok. Jadi tentu kondisi status gizi buruk ini ya tentu berbeda dengan stunting. Ya, kalau stunting itu lebih ke arah perawakannya, gitu, tinggi atau tidak. Nah, gitu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang nutrisinya, dan kemudian tentang stuntingnya, dok. Nah, ya, tinggi di usianya ya. Jangan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Jadi tinggi badan sesuai dengan usia. Jadi misalnya usia 2 tahun, berapa sih standar tinggi anak usia 2 tahun? Kalau biasa anak laki-laki menurut grafik WHO, kalau anak laki-laki usia 2 tahun itu rata-rata 88 cm, kalau anak perempuan 86. Nah, ini yang kita bandingkan bahwa anak tersebut rata-rata nggak di tinggi badannya di teman-teman seusianya dia. Iya. Tapi kalau misalnya untuk menentukan dok, ini pendek karena memang kembali lagi ya dok, tentang yang genetik tadi. Nanti ada yang bingung sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menentukan ini memang pendek karena genetik dan juga karena memang stunting. Seperti apakah mungkin ada perhitungan-perhitungan yang lain dok, selain menggunakan grafik itu, grafik pertumbuhan, kurva pertumbuhan tadi, apakah ada perhitungan yang lain berapa sih sebenarnya standar tinggi badan seorang anak di usia berapa itu dengan perawakan atau riwayat orang tua yang memiliki tinggi yang tidak?
Oke, Dokter Diva, jadi yang satu hal yang perlu kita ketahui bahwa memang ketika anak terlihat pendek, nah kita tanyakan ya berapa tinggi badan ibu dan tinggi badan dari ayahnya. Nah, bisa saja kita hitung untuk memprediksi sebenarnya anak ini ketika dia besar itu tinggi badannya di range berapa sih? Seperti itu. Tapi kalau ketika dia di misalnya usia 2 tahun, kita nggak bisa memprediksi bahwa ini tingginya berapa gitu loh. Hanya kita bisa melihat di grafik WHO tadi, dia harusnya anak ini tinggi badan sesuai usianya dia di berapa senti gitu. Nah, tapi kita bisa memprediksi dia di kemudian hari kalau sesuai dengan tinggi ibu dan bapaknya berapa. Ya, jadi itu ada rumusnya Dokter Diva. Ada rumusnya Dok ya. Mungkin bisa dibagi ini Dok, bagaimana perhitungannya? Jadi kalau tinggi badan anak laki-laki yaitu tinggi badan ibu ditambah 13, kemudian ditambah dengan tinggi badan ayah dibagi 2 plus minus 8,5 cm. Jadi bisa berapa tinggi minimal sampai tinggi maksimal si anak laki-laki tersebut. Nah, kalau dia anak perempuan berarti tinggi badan ayah dikurang 13 ditambah tinggi badan ibu kemudian plus minus 8,5 cm. Nah, itu kita bisa prediksi bahwa anak ini di kemudian hari tingginya berada di range mana. Tapi ini tidak menjadi patokan yang harus ya, karena sekali lagi tadi bahwa faktor asupan gizi yang menentukan, faktor lingkungan, aktivitas si anak. Jangan sampai dia memang makannya bagus tapi aktivitas fisiknya kurang. Jadi untuk peregangan, untuk penambahan tinggi tulang itu juga berpengaruh Dok ya, dengan olahraga tentunya. Nah, seperti itu Dok. Nah, jadi seperti tadi dikatakan lagi bahwa tinggi badannya tidak harus bahwa sudah dia ini pendek karena orang tuanya gitu kan. Nah, tapi stunting itu satu lagi bahwa bukan hanya pendek tapi ada riwayat penyakit infeksi kronik ataupun asupan gizi kronik, kekurangan asupan gizi yang berlangsung secara kronik pada si anak ini. Itu baru dikatakan stunting itu Dok. Jadi bukan hanya sekedar kalau anak itu ternyata dia pendek tapi sehat-sehat saja, berarti bukan stunting. Hal itu ya Dok, itu poinnya Dok ya yang perlu dipahami juga tentunya. Nah teman-teman, ini semakin kesini semakin menarik Dok perbincangan kita tentunya. Jadi kami mengingatkan kembali kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk dikirim melalui chat, melalui komentar yang ada di YouTube Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Nanti kami akan sampaikan kepada pakar dan juga akan dijelaskan sejelas-jelasnya ya Dok, supaya ini merupakan bentuk edukasi dan juga suatu aksi yang bisa dilakukan bagaimana untuk mencegah dan juga menurunkan angka stunting tadi. Seperti itu Dok. Oke. Dari serangkaian tadi Dok, kita melakukan pemeriksaan, kemudian anak dari screening, kemudian anak tersebut dikategorikan sebagai stunting. Nah, apa yang bisa dilakukan Dok? Apakah masalah nutrisi atau kekurangan asupan tersebut bisa terkejar atau seperti apa di kemudian hari sehingga anak ini bisa memaksimalkan kembali pertumbuhan daripada si anak tersebut? Ya, Dokter Diva, jadi kalau misalnya kita udah mendiagnosis bahwa anak ini memang stunting, ya, anak ini memang stunting, ya, tentu upaya kita adalah mengobati anak tersebut sehingga dia tidak jatuh ke stunting, bahkan penyakit yang mendasari anak tersebut kenapa sampai akhirnya dia menjadi stunting. Nah, kemudian tentu kita akan obati penyakit dasarnya seperti apa, kemudian asupan gizinya kita perbaiki bagaimana tata laksana gizi kliniknya ya, terkhusus pada anak tersebut ya sesuai tentu dengan penyakitnya. Nah, kemudian untuk bahwa anak ini akan pendek, tidak. Jadi kalau kita semakin cepat kita deteksi, ya kita screening, kemudian kita deteksi, kemudian kita menterapi anak tersebut, ya lalu karena kita tahu kan masa pertumbuhan tinggi badan ya, pertumbuhan tulang
untuk mencapai berapa tinggi badan anak tersebut, berarti ya kita harus perbaiki asupan gizinya. Seperti itu. Jadi kita perlu lakukan edukasi bukan pada saat pada ibu hamil saja, tetapi mungkin kita lakukan edukasi pada remaja. Karena remaja ini adalah terutama remaja putri ya. Karena nanti dia akan melahirkan generasi seperti itu. Iya. Oke dok, jadi dari penjelasan tadi itu kita membahas tentang stunting, bagaimana pencegahannya. Mungkin masih ada yang belum begitu paham sebenarnya dampak atau efek jangka panjang daripada stunting itu sebenarnya apa dok? Ya, jadi dampaknya itu yang pertama tentu tinggi badan anaknya menjadi pendek. Ya, yang tentu gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhannya tadi anak menjadi pendek. Dan yang kedua, gangguan, kita tahu protein, ya, protein pembentuk sel-sel, saraf, ya. Jadi dia bisa membawa ke gangguan kognitif. Jadi gangguan kognitif berarti kecerdasan anak menjadi lambat. Dan kemudian yang ketiga adalah di kemudian hari, menurut beberapa penelitian bahwa dia bisa anak ini mudah menderita penyakit seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler, seperti itu Dokter Diva. Berarti selain masalah pada perawakan, itu juga memiliki dampak pada tingkat kecerdasan. Yang kenapa ini, jadi sedikit-sedikit sudah terjawab nih dok, kenapa ini menjadi concern, karena generasi penerus bangsa nantinya itu adalah anak-anak yang anak-anak sekarang, ya, anak-anak sekarang yang tentunya kita harus perhatikan asupan gizinya agar dapat terhindar dari yang namanya stunting dan dengan sehingga pertumbuhan selnya, pertumbuhan tulangnya itu bisa maksimal dan menjadi generasi yang cerdas di kemudian hari. Oke. Dokter Diva, satu lagi lupa nih, bahwa selain asam amino yang dimiliki asam amino esensial yang dimiliki oleh protein hewani, ya, jangan lupa bahwa selain asam amino esensial, protein hewani itu ternyata juga dia mengandung vitamin B12. Dia mengandung vitamin D, ya. Dia mengandung zinc, ya. Di mana dia mengandung juga yang namanya DHA, ya. Jadi asam lemak DHA. Nah, ini semua yang sangat penting dibutuhkan untuk pembangunan sebagai zat pembangun untuk otot, lemak dan jaringan saraf, seperti itu. Nah, jaringan saraf. Jadi berumah lagi kecerdasan ya dok ya. Berarti ujung-ujungnya ke situ ya dok. Oke, berarti tadi ada peran dari mikronutrien juga dok. Ya, ini ada pertanyaan dok dari teman-teman. Mohon dok, seperti apa anjuran nutrisi anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak anemia defisiensi besi? Kuncinya protein hewani diasup sesuai dengan kebutuhannya. Ya, berarti pentingnya dari protein hewani tadi ya dok. Tapi selain itu mungkin apa lagi dok? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya bagaimana kita memberikan preskripsi diet pada anak, ya tentu kita harus tahu dulu berapa berat badannya, tinggi badannya, berapa energi atau protein yang kita perlukan untuk mengejar dia punya pertumbuhan, ya. Ya tentunya harus memenuhi namanya gizi seimbang, Dokter Diva. Gizi seimbang ya tentu harus mengandung makro dan mikronutrien. Jadi makronutrien ya ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, ketika kita memilih jenis protein, disitulah yang kita lebih utamakan protein hewani. Ya, protein hewani. Kemudian lemaknya kalau bisa lemak yang baik, ya. Lalu tentu makanan tersebut ya harus mengandung sayur dan buah, di mana sayur dan buah ini ya di situ banyak vitamin mineral yang memang sangat penting dibutuhkan oleh si anak untuk tetap menjaga ya kesehatan tubuhnya. Seperti itu. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan juga dok, anak-anak itu kan biasanya ada fase di mana dia
GTM ya. Jadi Apa tuh GTM sih, Dok? gerakan tutup mulut. Oh, Jadi susah untuk diberikan asupan melalui oral ataupun asupan seperti makanan sehari-harinya seperti itu, sehingga alternatifnya itu pemberian multivitamin ataupun pemberian obat-obat yang mengandung zat nutrisi yang dibutuhkan. Itu menurut dokter seperti apa, Dok? Iya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa identifikasi kalau selama asupan anak itu ada namanya food recall, ya. Food recall itu kita menanyakan asupan makanan anak ini seperti apa, ya. Jadi food recall itu ada yang 24 jam, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, terserah dokter mau ambil food recall-nya yang mana. Nah, yang kemudian dari food recall ini kita bisa tahu bahwa bagaimana sih pola asupan diet asupan makanan si anak ini. Nah, kalau memang kita merasa bahwa ternyata asupan makannya selama entah 24 jam, 3 hari atau 7 hari itu tidak terpenuhi dari protein atau dari sumber-sumber makanan yang lainnya, itu misalnya vitamin mineralnya tidak tercukupi, ya bisa saja kita memberikan suplemen vitamin dan mineral. Nah, itu saya bilang lagi, pastikan dulu bahwa apakah food recall-nya ini terpenuhi tidak dari makronutrien dan mikronutrien yang diasup. Oke. Ya, jadi kalau mau lebih tahu itu ada namanya aplikasi NutriSurvey. Nah, itu bisa kita ya, jadi apa yang ini kita hitung langsung kelihatan, Dok. Kelihatan, oh berapa banyak karbohidrat yang dimakan, protein yang dimakan, lemak, vitamin, mineral, vitaminnya bahkan lebih detail. Zat besinya berapa, zinc-nya berapa, semua kelihatan. Jadi formulir food recall itu dalam bentuk aplikasi ya, Dok, supaya bisa lebih memudahkan iya, lagi begitu pengukuran, penghitungannya, untuk detail pastinya berapa. Iya. Sehingga di situ kita bisa menentukan apakah si anak ini butuh tambahan suplemen vitamin, mineral atau tidak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, yang masuk terkait dengan anak-anak yang sudah melewati 1000 hari pertama kehidupan. Itu kalau misalnya berarti lebih dari 2 tahun ya, Dok, di atas 2 tahun itu, apakah kondisi stunting itu ketika dia terscreening stunting itu masih bisa diperbaiki atau seperti apa, Dok? Ya. Kalau misalnya terscreening di usia 2 tahun, saya kira itu sangat bisa diperbaiki, sangat bisa diperbaiki. Yang penting si ibunya sadar bahwa anaknya ini sakit, ya, dan terdeteksi stunting. Jangan sampai dibiarkan aja si anaknya. Nah, itulah yang bisa, kalau tidak cepat terdeteksi, tertangani, ya akhirnya dia melewati golden period-nya. Seperti itu. Oke. Sepertinya tidak terasa ya, Dok, perbincangan kita sudah hampir 1 jam sepertinya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Dok, mengakhiri bincang-bincang kita sore ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok, sebagai untuk lebih mengingatkan lagi, memahamkan lagi kepada terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang merupakan nutrisionis ya, sebagai dokter keluarga, dokter keluarga, Dok, terutama untuk anak-anaknya, bagaimana sih sebenarnya pemberian nutrisi yang baik, terutama untuk mencegah terjadinya stunting. Oke. Nah, jadi satu hal ya yang kita bungkus hari ini adalah bahwa pesan kepada para sobat semuanya, bahwa asupan makanan itu jangan hanya melihat dari jumlahnya, tetapi lihat dari sumber bahan makanannya, sumber bahan makanan apa, kemudian jenisnya bagaimana, dan apakah makanan tersebut itu sangat bergizi dan menunjang untuk pertumbuhan dan perkembangan, ya. Jadi pada masa remaja seperti apa, ya, pada saat kehamilan terlebih lagi, dan juga ketika kita memberikan asupan makan kepada bayi dan anak-anak kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, seperti itu. Oke. Tidak terasa
Tidak terasa banget, tidak terasa sekali ya teman-teman. Ternyata kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada hari ini, protein hewani cegah stunting. Tadi telah banyak dijelaskan terkait dengan stunting, terkait dengan subnutrisi, terutama protein hewani, bahwa memang ibu-ibu dan juga bukan cuma ibu-ibu sebenarnya, tapi para orang tua itu memiliki peranan yang penting dalam pencegahan stunting, dan di mana hal ini juga akan berdampak pada generasi masa depan tentunya. Kami memberikan edukasi ini sebagai upaya untuk dapat memberikan edukasi, dapat memberikan pemahaman, informasi lagi yang lebih terhadap para pendengar semuanya, teman-teman semuanya, agar angka stunting dapat turun ya, dapat turun lagi dok, sehingga dapat mencapai angka kurang dari 20% tadi. Semoga ya dok, kita bersama-sama untuk melakukan aksi-aksi yang nyata untuk menekan angka tersebut. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aryati selaku narasumber kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami tutup podcast hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.